Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has dreamed what a spirit sound, the lion and the dread, the lion and the dread. How can Saka sing me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord humanity, they do the earth rejoice, they do the earth rejoice. You up in check in time, and darkness shall to hide, and ever there before, and ever there before. How can we stop God? Deal with me. How can we stop God? And always see how can we stop God? And time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The God has given one. Akan mengertinya kelak. Saat itulah kita percaya kepada Injil tentang dilahirkan kembali dan kemudian kita sendiri dilahirkan kembali. Kata Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 12. Apakah pelanggaran itu? Dosa-dosa yang kita buat setiap hari karena kita lemah. Sebelum dia mati di kayu salib, Yesus mengadakan hari raya Paskah dengan murid-muridnya dan meyakinkan mereka tentang Injil pengampunan dosa dengan membasuh kaki mereka dengan tangannya sendiri. Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya,
Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Yohanes 13 ayat 3 sampai 7. Dia mengajarkan murid-muridnya tentang Injil baptisan dan penebusan dosa melalui air baptisannya. Pada saat itu, Petrus tidak mengerti mengapa Yesus membasuh kakinya. Setelah Yesus mengatakannya, cara Petrus percaya kepada Yesus berubah. Yesus ingin mengajar Petrus tentang penebusan dosa dan Injil air baptisannya. Yesus khawatir bahwa Petrus tidak bisa datang kepadanya karena semua dosa yang akan dilakukannya kelak, khususnya dosa kedagingan. Yesus membasuh kaki mereka supaya iblis tidak bisa merampas iman murid-muridnya. Baru setelah itu Petrus mengerti. Yesus kemudian mempersiapkan cara agar semua manusia yang percaya kepada air baptisan dan darah dapat diselamatkan dari dosa selama-lamanya. Di dalam Yohanes 13, apa yang dikatakannya pada saat membasuh kaki murid ditulis. Firman itu sangat penting dan hanya bisa dimengerti oleh orang yang dilahirkan kembali. Alasan Yesus membasuh kaki murid-muridnya setelah hari raya Paskah adalah untuk memberitahu mereka bahwa Yesus telah menanggung segala dosa mereka. Yesus berkata, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Bagi Petrus, perkataan itu mengandung kebenaran tentang dilahirkan kembali. Kita semua harus tahu dan percaya kepada baptisan Yesus yang membasuh pelanggaran kita. Baptisan Yesus di Sungai Yordan ialah Injil peletakan tangan. Kita semua harus percaya perkataan Yesus. Dia menanggung semua dosa dunia ini melalui baptisannya dan menggenapkan pengampunan dosa dengan dihukum dan disalibkan. Yesus dibaptis untuk membuang segala dosa manusia. Penebusan dari dosa sepanjang hidup disempurnakan dengan baptisan dan darah Yesus. Apa perangkap iblis kepada budi aman? Iblis berusaha menipu orang benar supaya berbuat dosa lagi. Yesus tahu bahwa setelah dia disalibkan, bangkit dan naik ke sorga, iblis dan pengajar iman palsu akan datang dan menggoda para murid. Kita bisa melihat kesaksian Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bahwa dia percaya kepada Yesus. Namun Yesus masih mau mengajari Petrus sekali lagi tentang Injil pengampunan dosa. Injil adalah baptisan Yesus yang melaluinya dia menanggung semua dosa dunia. Dia mau mengajarkan hal ini sekali lagi kepada Petrus dan murid-muridnya dan juga mengajar kita semua. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Setiap saat murid-murid Yesus berbuat dosa, iblis akan mencobai dan menuduh mereka dan berkata, "Kalau engkau berbuat dosa, bagaimana engkau tidak berdosa? Engkau tidak diselamatkan. Engkau orang yang berdosa." Untuk mencegahnya, Yesus berkata kepada mereka bahwa iman kepada baptisan Yesus telah membasuh semua dosa sepanjang hidup mereka, masa lampau, masa kini, dan masa depan. Engkau tahu aku sudah dibaptis. Aku dibaptis di Sungai Yordan untuk membasuh semua dosa sepanjang hidupmu dan juga dosa asalmu. Apakah engkau mengerti mengapa aku dibaptis?
mengapa aku harus disalibkan dan mati di kayu salib?" Yesus membasuh kaki murid-muridnya untuk mengajar kepada mereka bahwa dia menanggung semua dosa yang mereka lakukan setiap hari melalui baptisannya, dan bahwa dia akan menanggung hukuman salib karena mereka. Sekarang, Anda dan saya sudah diselamatkan dari semua dosa kita melalui iman kepada Injil baptisan dan darah Yesus, yang adalah pengampunan bagi semua dosa kita. Yesus dibaptis dan disalibkan untuk kita. Dia membasuh semua dosa melalui baptisan dan darah. Siapapun yang tahu dan percaya kepada Injil penebusan dosa, yang percaya kepada kebenaran, diselamatkan dari semua dosanya. Kemudian, apa yang harus dilakukan setelah seseorang diselamatkan? Dia harus mengakui dosanya yang dibuat setiap hari dan percaya kepada keselamatan baptisan dan darah Yesus, Injil pengampunan semua dosa. Dia harus memasukkan ke dalam hatinya Injil yang mengatakan bahwa Yesus menanggung semua dosanya melalui baptisan dan darahnya. Hanya karena Anda berbuat dosa lagi, Anda akan menjadi orang yang berdosa lagi? Tidak. Dengan mengerti bahwa Yesus menanggung semua dosa kita, bagaimana kita menjadi orang yang berdosa lagi? Baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib adalah